Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semuanya baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Saudara, pada masa isolasi ini ada istilah baru yang saya dengar, ya, namanya cabin fever. Saya baru dengar beberapa waktu lalu dari salah satu pengurus. Saudara, apa sih cabin fever itu? Saya coba lihat di mbah Google, saudara. Itu menggambarkan, cabin fever itu menggambarkan perasaan negatif, dampak dari kita terlalu lama terisolasi di rumah, saudara. Jadi kelamaan di rumah, ya, karena kita pada masa pandemi ada perasaan-perasaan negatif, ya, emosi-emosi negatif yang muncul. Ya, memang itu bukan gangguan psikologi yang serius, ya. Saya lihat di mbah Google di alodokter.com bagaimana gejala cabin fever, saudara. Ya, perasaan sedih, ya, gelisah, kadang-kadang seperti putus asa, nggak ada energi, mudah marah, tersinggung, susah tidur, kalau sudah tidur susah bangun, ya. Mungkin kayak motivasi hidup berkurang. Ada yang mengalami itu penurunan berat badan, tapi ada juga yang mengalami kenaikan berat badan, dan emosinya kadang-kadang agak susah terkontrol. Itu kira-kira, ya. Nah, sebagai anak Tuhan, bagaimana kita mengatasi cabin fever, ya? Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 16 berkata demikian, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita harus memanage waktu kalau begitu, memanage waktu dengan baik supaya kita tidak mengalami atau paling tidak mengurangi, meminimalisir, ya, cabin fever itu. Nah, tentu sebagai anak Tuhan, karena waktu kita banyak di rumah, ya, kita bisa, ya, ada waktu lebih banyak untuk berdoa, untuk membaca firman, kemudian mengisi hari-hari bersama dengan keluarga, suami, istri, anak, atau anggota keluarga yang lain di rumah kita. Kemudian apa, saudara? Kita mengisi hal-hal yang kreatif lah, yang positif lah. Kita pakai waktu yang ada ini justru untuk belajar apa yang bisa kita belajar. Saya pada masa isolasi ini sudah belajar banyak, saudara. Belajar karena saya pelayanan di gereja, saya belajar bagaimana membuat video, ya. Makanya sekarang sudah punya akun YouTube, ya, bikin renungan singkat. Kemudian belajar membuat poster-poster, ya. Makanya ada poster-poster, ya, untuk yang saya sudah bisa belajar lebih baik. Ya, selama ini minta tolong, ya, ada jemaat lain, ada Pak Doni, ada Pak Steve, Bulia, dan sebagainya. Nah, saya belajar, pokoknya belajar apa yang bisa dilakukan, ya. Ada lebih banyak waktu, kita bisa berolahraga, walaupun jalan kaki, lari, ya. Nah, jadi, ya, kita hadapi kenyataan ini dengan tetap bersyukur dan dengan keyakinan Tuhan akan memelihara semuanya, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Jadi tidak usah merasa kosong dan kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Demikian, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita untuk melalui masa-masa isolasi, ya, masa-masa yang memang tidak gampang bagi semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.